berusaha agar tidak terjadi kendala atau masalah apapun dalam Kalau kalau ini kalau kita mau usaha ya saya kasih tips sedikit lah ya. Halo semuanya, bertemu dengan saya Asli Samsami Zakia dari BMC, Batuta Multimedia Center. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Emil Kusumadi Wijaya SH. Halo Bapak. Halo. Ya, kita juga dengan Ibu Sri Rahayu. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Nah, Bapak Emil ini adalah seorang pimpinan direksi dari PT Global Andalas Kargotama ya Pak ya? Iya benar. Iya, jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspor dan impor barang. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak sekitar 11 tahun ya Pak ya? Benar. Iya, nah jadi sebelumnya kita kan belum kenal nih ya Pak ya. Kita kan juga ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang, ya kan Bu? Iya benar. Nah, jadi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, siapakah Bapak Emil dan Ibu Sri Rahayu itu? Boleh diperkenalkan Pak? Boleh. Kalau saya Emil Kusumadi Wijaya, saya dulu kuliah di jurusan hukum di Universitas Darawangsa. Di sini saya sebagai pimpinan dari PT Global Andalas Kargotama, atau dibilang orang sih seringnya GAC. DAC ya? GAC Oh, disingkat gitu. ya singkatannya ya? Singkatannya. Biar lebih mudah gitu Iya ya Pak? benar. Di sini kita sebagai konsultan kepabeanan juga untuk di Labuan Bawan, Jakarta. Pokoknya kita untuk di seluruh Indonesia kita bisa kerja gitu. Berarti perusahaan Bapak sudah bekerja sama dengan seluruh Indonesia Pak? Iya benar. Kita ada agent lah, kerjasama dengan setiap daerah ada agent gitu. Oh, hebat sekali ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau dengan Ibu Sri Rahayu? Perkenalkan, saya Ibu Sri Rahayu. Di sini saya di PT Global Andalas Kargotama sebagai manajer perusahaan ini. Saya membackup semua karyawan-karyawan yang ada di PT Global Andalas Kargotama. Nah, jadi Ibu Sri Rahayu ini adalah sebagai manajer di perusahaan ini ya Bu ya. Iya. Nah, tugas Ibu di sini adalah sebagai untuk membackup karyawan-karyawan yang bekerja di sini ya Bu ya. Sebenarnya bukan membackup juga. Ini Jadi- salah satu dialah yang dari nol kami ini dari nol ikut sama kita gitu. Oh, jadi emang udah bersama-sama Udah. merintis perusahaan ini ya Merintis Pak? perusahaan ini. Wah, hebat sekali. Manis dan asem, Udah asli dilalui udah semua dilalui. bareng-bareng ya Pak Iya ya? benar. Jadi Bapak dan Ibu lah yang paling tahu seluk-beluk perusahaan ini ya Pak ya? Benar. Jadi Gitu. Bapak dan Ibu udah lama nih Mm-mm. ada di perusahaan ini gitu kan Iya Pak? benar. Nah, jadi apa sih yang bikin Bapak dan Ibu ini pingin banget gitu bikin perusahaan ini gitu? Satu ya kita untuk khususnya ya untuk orang-orang terdekat kita, untuk masyarakat, untuk anak-anak bangsa juga kan gitu. Kita di sini untuk supaya bisa bisa dapat pekerjaan, bisa memberikan untuk Jadi membantu untuk Membantu membuka lah. lapangan kerja. jadi di sini macam kita di sini juga kebanyakan kita menciptakan yang karyawan ataupun pegawai-pegawai yang profesional di sini. Lebih tepatnya gitu. Banyak kalau di tempat kita ini banyak orang yang bekerja di sini, keluar dari sini itu Udah jadi orang hebat. udah jadilah Udah gitu. berpengalaman. Udah berpengalaman. Kalau kita di sini ya untuk cari ilmu boleh begitu.
Berarti di perusahaan Bapak ini pun menerima mereka yang belum memiliki pengalaman sama sekali ya Pak? Lebih tepatnya ya kebanyakan kita menerima yang belum pengalaman, terus kita ajari edukasi sampai Jadi di bisa sini lah, gitu. dibimbing mereka untuk Benar. menjadi seorang yang profesional ya Iya Pak? benar gitu. Jadi kalau di sini pun kita apa namanya, macam anak-anak yang masih muda atau apa gitu, kita didik terus gitu. Kalau boleh tahu Pak, yang boleh bekerja sini tuh mulai dari usia berapa? Atau Kita lulusan di apa? sini kita bukan untuk mempekerjakan sih, tapi mengedukasi. Mengedukasi itu dari kita ada, terutama dari keluarga sendiri dulu, ataupun kerabat-kerabat yang ingin tanda kutip ya anaknya ingin belajar, bukan mempekerjakan, beda. Tapi belajar apa itu macam import, ekspor, jasanya, apa Memberi itu bekal pada memberi mereka bekal lah. Pak. Itu dari kelas 2 ya, kelas 2 SMA dulu. Kelas 2 Ada SMA yang sudah bisa. Sekarang sudah lepas dari sini ya, masuk pekerjaan juga di bidang yang sama, tapi dia sudah profesional gitu. Sudah ahlinya ya kan, Sudah Pak? lah. Jadi masuk ke perusahaan lain pun sudah pasti diterima Iya karena benar. sudah hebat, sudah dibimbing Sudah dari perusahaan dibimbing. ini ya Pak. Iya benar gitu. Jadi apa sih, kan Bapak sama Ibu ini sudah lama, sudah 11 tahun membangun perusahaan ini kan Pak. Pastinya sudah banyak kendala-kendala, keluh kesah yang sudah dijalani. Nah, jadi apa sih kegagalan-kegagalan yang pernah Bapak rasakan selama? Oh gini, kita dulu pernah lah, dulu kita awalnya joinan gitu kan, kita bergabung sama banyak owner lah. Owner dulu kita pernah, perusahaan kita gabung itu apa ya, minyak ya. Iya, dulu namanya MBA, Mobil Bengkel Agent. Banyak subbidang perusahaan kita bukan hanya di untuk diekspor impor, tapi dulu pernah juga kita sebagai agen resmi lah untuk pengisian bahan-bahan bakar minyak kapal gitu, bahan apa yang industri gitu, Jadi yang sudah resmi lah dulu. dari awal sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan Ya lain ya. benar. Cuman itulah, di balik itu semua kita namanya bisnis ya, pasti ada pasang surut. Iya. Dulu pernah nih kita di dalam perusahaan itu, selain big boss kita, kita tuh bertiga, saya, terus Ibu Ayu dan satu lagi Ibu Murid. Jadi Bapak dan Ibu yang bertiga ini yang Iya. merintis. Lah. Dulu pernah kita makan itu nasi di Belawan ya, di Belawan itu nasi Padang Panjang. Nasi Padang Panjang itu harganya 6.000 loh. Kita kongsi 3. Dulu pernah kita 1 tahun tidak menerima salari dari bos. 1 tahun. 1 ya, Pak? tahun. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Ya gini, dulu kan gini, bisnis itu kita belajar dari situ ya. Bisnis itu dibilang kejam. Disitulah kita tahu bisnis itu kejam. Karena di saat kita itu mulai ekspansi, mulai apa, di situ juga kita ini kayak padi, makin tinggi kita itu makin digoyang sampai kita jatuh gitu. Sampai kita jatuh, terus disitulah saat kita jatuhnya itu, kita punya rekanan, kita punya bos-bos dulu itu nggak ada yang nggak peduli sama kita gitu kan. Dilepaskan gitu aja Pak? Dilepaskan gitu aja. Kayak bahasa anak sekarang itu ayam kehilangan induk. Anak ayam kehilangan induk gitu. Jadi kita itu bekerja dengan sendiri aja gitu ya Pak? bekerja dengan sendiri dengan catatan banyak utang ditinggal sama bos-bosnya itu dulu ya kita hadapi gitu. Banyak juga yang badannya pusat, yang apa kita hadapi semuanya gitu. Kita hadapi. Bawa bodyguard sampai Siapa tuh yang bawa bodyguard? ada dulu salah satu kliennya bos kita itu yang dipinjami sama mitra-mitra kita gitu, tapi kita itu kena imbasnya Dari gitu. mereka yang diutangi gitu. Iya benar, kan mereka tahunya ke kita
ke kantor kita, perusahaan kita. Dari situlah kita pelan-pelan terus kita dari situ kita kan dulunya memang ada pembekalan untuk di ekspor impor, tapi belum kita ini kan lah realisasikan. Setelah itu ya kita pelan-pelan gitu, pelan-pelan sampai satu ketika gini ada teman yang hubungi saya, itu mau kerjain ekspor, jasa ekspor. Dulu bro, tolong kerjailah ini. Di situ Bapak terima. Di situ saya terima hanya Setelah pertama kali Bapak mulai masuk Benar. ke dunia ekspor. Itu saya dapat profit itu ya awalnya itu cuma 50.000. Kalau 50.000 untuk per kontainer. per kontainer. Per kontainer. Bukan 50.000 itulah yang kita dapat sebenarnya sih. Di sini kita bukan mencari uangnya dulu ya, kita berpikiran, tapi mencari pengalaman, mencari pengalaman ilmu, mencari uangnya relasi, belum lah, ya. mencari relasi. Disitulah kita ya kalau dibilang ya 50.000 pada masa itu ya 2015-an lah. 2015 itu mungkin dapat cuma 2 mangkok bakso kali ya. 2 mangkok bakso. 2 mangkok bakso. Pada saat itu pun saya lagi makan bakso gitu, terima kerjaan ini gitu kan. Jadi ya kita kerjain, dari situlah kita banyak dikenal. Terus sampai sekarang sih saya banyaklah perusahaan-perusahaan besar yang udah kita pegang. Iya, udah Gitu. mulai berkembang ya Pak. Mulai berkembang. Udah mulai hebat. Kita punya rekanan yang di Singapura, terus di Thailand ada, di Malaysia juga ada. Udah gitu. mulai ke luar negeri. Udah. Kalau untuk dari 2018 kita udah berambah lah. Dulu pekerjaan kita itu ya macam, kalau bahasa kerennya itu sekarang bilang custom clearance lah untuk di bea cukai. Padahal kita ya untuk apalah. Kebetulan juga saya sih ahli pabeannya juga gitu. Jadi selak beluknya untuk aturan-aturan itu kita paham gitu. Makanya lah kita lebih asik untuk di dunia logistik lah daripada dunia perdagangan gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari cerita sebelumnya kan selama 1 tahun Bapak tidak mendapat salari nih. Iya benar. Nah, jadi bagaimana cara Bapak dan rekan-rekan mengatasinya? Kan Kita- nggak ada penghasilan tuh. Saya gini, kita itu ngomong yang bertiga ya, ya kita kayak air aja. Yang penting cuman kita pesan sama dulu bos kita, big boss, bos tolong untuk YT aja lah dulu kita ini. Dulu kan YT aja lah dibayar dulu. Yang penting biar kami ini betah di kantor gitu. Yang penting dulu sampai pernah ada loh yang di sekitaran kita loh menjengkali kita. Wah ini perusahaan paling berapa bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan ini akan tutup ini. Banyak omongan-omongan. Banyak yang orang yang merendahkan kita atau apa, ya kita buktikan gitu. Enggak lah, Nggak patah semangat gitu mana ya, mungkin Pak. kita tutup 3 bulan, aku bilang. Jadi itulah kalau yang mental kita ya udah mental bukan di atas baja, besi atau apalah itu kan. Udah mental kita ya udah luar biasa gitu. Iya, hebat. Uh, Bisa tahan. Orang yang berkata selama 3 bulan aja bertahannya, malah selama 1 tahun tak mendapat gaji dan akhirnya pun menjadi besar perusahaannya kan udah Iya. hebat tuh ya kan Pak. benar. Jadi kalau di orang beranggapan besar mungkin iya, tapi kita kalau beranggapan itu sih kita nggak besar, tapi sedang lah gitu. Tapi Iya, untuk di sini sih di perusahaan kita sih lebih banyaknya mengedukasi orang-orang yang apalah, yang kurang ilmu atau apa kan Yang gitu, ingin kita belajar. yang ingin belajar, yang apa, orang yang tamat SMA itu sini belajar dulu kan gitu, nanti kuliah gitu, nanti kuliah apalagi kita didatangi sama ini mungkin nanti kita akan rekomendasikan kan gitu Bisa, untuk orang-orang kita yang di sini yang SMA untuk lanjut gitu. Iya, nanti bisa kita atur itu Pak. Iya, itulah. Jadi kan di situ kita komit lah sampai saat ini sih. Kenapa sih Bapak memilih terjunnya ke dunia impor dan ekspor? Ini kalau saya dulu ya, kalau dulu kan basic saya di
perkapalan ataupun perdagangan minyak gitu kan. Saya lebih tertarik di sini karena lebih efisien aja, lebih efisien. Lebih lebih banyak lah dunia tantangannya gitu. Tantangannya lebih menarik, Lebih gitu. menantang. Lebih menantang karena ada pekerjaan proyek, ya, gitu. Proyek-proyek itu kita tangani gimana supaya tidak ini, supaya bagus, terus customer puas. Terus yang kita pun tekan di sini, mitra kita itu mendapatkan keuntungan lebih. Dia cost-nya itu sedikit, tapi keuntungan banyak. Itulah visi-misi kita di perusahaan ini gitu. Wah, hebat sekali Pak. Kalau boleh tahu nih, Bapak sudah menjalin MOU dengan siapa saja sampai sekarang ini? Kalau dulu saya pernah menjalin MOU awalnya itu dengan perusahaan di Jakarta. Perusahaannya itu dia vendornya dari PT Yogfood Lestari. Kalau Yogfood Lestari. Yogfood Lestari. Yogfood Indonesia, sorry. Yogfood Indonesia. Yogfood Indonesia itu yang Di Jakarta itu ya Pak? di Jakarta yang minum dia lebih kita pilih sih ekspansi kita ke dunia logistik yang untuk saat ini ya, untuk di makanan minuman gitu. Kenapa tuh Bapak lebih milih makanan minuman? Karena kalau makanan minuman ini dia lebih volumenya lebih besar. Terus di situ dunia itu lebih Lebih banyak dicari di pasar. lebih banyak dicari di pasar. Terus kan kita cari yang volumenya yang gede gitu. Kita pun dapatnya kan otomatis lebih gede daripada yang kita dapat 1-2 gitu kan. Gitu. Dulu itulah perusahaan itu seingat saya perusahaannya sekarang ya udah berganti nama, Batavia Mitra Wijaya. Batavia Mitra Wijaya. Itulah dulu yang perusahaan yang sekarang ya. Banyak sih perusahaannya sekarang sampai sudah punya pabrik itu di Cikande gitu. Pabrik dari Pabrik mereka sih pabrik gitu. mereka yang bekerja sama dengan PT GAC ini ya? PT GAC, tapi dulu gitu sampai kita bantu kan dulu. Kalau sekarang sih saya bekerja sama dengan PT Rio Food Lestari. PT Rio Food PT Lestari. Rio Food Lestari ya Pak? Iya, itu Banyak berarti ya Pak? banyak. Kalau dihitung sih banyak ya. Cuman itulah PT Rio Food Lestari yang kita kerjai sampai sekarang inilah dari 2017. Dengan PT Rio Food ini Pak? Dengan PT Rio Food ini Sampai sekarang. Dia produknya itu dia punya susu gitu, bukan susu nih, creamer kental manis, sorry. Creamer kental manis yang mereknya itu bagus, ada mereknya itu mantep gitu. Berarti disortir lagi ya Pak, Iya, yang benar. bisa bekerja sama dengan Iya, PT benar. GAC ini. Iya benar, kita ya lebih sortir lah, karena kan gini, kita visi-misi perusahaan kita itu memberikan dia itu kemudahan dalam proses import gitu, dalam proses import gitu diberikan kemudahan untuk dia cost itu lebih kecil gitu. Jadi Tapi tetap dengan untung yang tinggi. dengan mereka yang untung yang tinggi, kita sedang aja gitu, masih standar Biar lah. sama-sama untung gitu Biar ya. sama-sama untung, yang pentingnya tujuan kita itu untuk untuk membuka banyak lapangan pekerjaan sih, itu aja Intinya itu ya Pak. intinya itu. Jadi Bapak ini sudah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan ini ya kan? Alhamdulillah banyak perusahaan yang percaya sama kita gitu. Alhamdulillah. Jadi Heeh. pernah nggak ada kendala dengan perusahaan? Ada kendala dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain? Sejauh ini sih tidak ada. Nggak ada ya Sejauh Pak? ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Paling kendalanya ya, kendalanya kita ini kan di dunia logistik ya. Kendalanya itu ya paling kalau umpamanya ada insiden kecelakaan gitu. Kecelakaan gimana nih maksudnya? Kecelakaannya truk kita itu bisa terbalik apa gitu. Pernah Pak? Sering. Sering. Jadi intinya kita pun di sini dari
dari kerugian ataupun dari masalah yang kita ambil itu ilmunya. Ilmunya yang kita ambil, dari situ kita banyak berteman apa, jadi masalah yang berat itu ya sekarang ya jadi kecil, ringan, lebih mudah gitu. Bapak berarti tidak ada pengalaman buruk dalam MOU nih ya Pak? Tidak, alhamdulillah tidak ada. Ya, alhamdulillah. Bapak ada saran nggak untuk mereka yang mau membangun usaha agar tidak terjadi kendala atau masalah apapun gitu dalam Kalau gini, kalau kita mau usaha ya, saya kasih tips sedikit lah ya. Tipsnya itu sih kita lebih apa namanya? Kita jangan membuka usaha itu jangan memandang untung atau ruginya dulu. Jangan memandang untung Untung atau atau rugi rugi. ya Pak. Tapi jalanilah gitu. Jalanilah. Jalanilah bagaimana perjalanan hidup itu. Kita pandang aja seperti air. Jadi air itu kan Terus mengalir gitu. Jadi dari situ kita belajar. Tapi kan air pun terus mengalir kan pasti ada bebatuan juga yang bisa menghambat. Ada belokan-belokannya juga. Ada belokan juga. Ada nanti juga sampah-sampah. Iya benar. Jadi ya kita harus jalanlah gitu. Kalau mau apa gitu kan. Dan satu tips juga nih ya kan. Sekarang lah macam untuk kita di sini kan banyak yang mengejar itu sih banyak mengejar jadi pegawai PNS atau apa kan gitu. Kalau saya sih sarani yang orang-orang yang mengejar yang ke sana sih macam kita ini kan banyak yang lebih trennya sekarang kan pekerjaan itu PNS atau apa. Padahal kalau kita daripada sudut pandang itu lebih enak lah kita berwirausaha. Iya. Karena bayangi aja deh kita jual gorengan kita bilang lah yang kita simple gitu, yang simple usaha yang simple kita bilang lah jual gorengan yang enak yang apa kita buka gitu kan. Kita buka buatlah kita PNS ataupun apa ujung-ujungnya pasti kan berwirausaha juga. Jadi kalau umpamanya kita itu tidak bisa masuk pegawai atau apa, cobalah berusaha lah gitu. Tapi Pak, banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak mau capek gitu mau bangun usaha karena kita kan mesti merintis dari bawah dulu kan Pak. Mesti banyak perjalanan. Benar. Nah mereka lebih memilih untuk bekerja saja. Nah, Bapak ada pesan apa untuk mereka agar lebih semangat untuk membangun usaha? Kalau saya untuk pesan mereka sih, sisakanlah sedikit untuk kita investasi. Investasi itu untuk kita buka usaha. Gak usah kita usahakan untuk yang besar lah gitu. Yang kecil-kecil aja, dagang atau apa. Lebih bagus gitu. Jadi tidak perlu takut ya Pak? Tidak perlu takut. Yang penting ada persiapan dari diri sendiri. Sebenarnya persiapan itu dari lahir kita sudah ada persiapan. Jadi bagaimana kita mengarahkan aja gitu, mengarahkan diri kita supaya bisa gitu. Itu. Yang penting yakin ya Pak ya. Yakin. Dengan seperti cerita Bapak tadi, Iya. Apapun kata orang di luar sana mau mengatakan kita jelek, kalau kita yakin, pasti bisa ya. Pasti Pak? bisa. Pasti bisa. Jadi macam kebanyakan anak sekarang nih kita lihat nih ya, yang umur tamat kuliah, macam anak-anak yang baru mahasiswa yang tamat kuliah, anak SMA, semua pasti kerjanya itu ngejarnya itu kan ngejar bekerja ataupun PNS gitu kan, pegawai negeri sipil gitu kan. Sebenarnya sih banyak peluang loh. Ini Indonesia gitu. Kenapa kita mesti kita takut gitu? Sementara Indonesia ini besar loh. Indonesia loh besar gitu. Bukan kecil, sumber daya alam kita juga melimpah kan. Gitu. Tergantung kitanya apakah kita mau mencari ya. Benar gitu. Jadi dari perusahaan Bapak nih, kan Bapak juga sudah punya banyak karyawan ini kan Pak. Iya, kalau boleh tahu karyawan-karyawan Bapak ini apakah
yang sudah bekerja atau yang dari SMA juga? Kebanyakan ya dari SMA ya, kita ambil dari SMA, nanti udah selesai, udah selesai kuliah, sebagai apa namanya, sebagai perjalanan dia batu loncatan ke kita gitu kan. Kami bilang ke yang SMA ini, kalian itu masih muda loh, jangan malas, jangan tidur-tiduran. Iya benar. Jadi karena kalau kalian harus saat muda inilah peluang diri kalau dari muda itu terbiasa malas, maka kedepannya itu akan malas gitu. Iya, akan menjadi terbiasa gitu. Nah, jadi kita didiklah itu supaya jangan malas gitu. Kita rangkul. Saya ikuti loh, jangankan apa, macam kita, saya akui macam kita, karyawan kita pun masih ada yang kalau datang itu ya banyak yang telat datang atau apa. Saya tidak memarahi, tapi saya kasih pengertian. Itulah cerminan dia nanti setelah tua gitu. Kalau dia tidak berusaha untuk diri dia sendiri, siapa yang mengusahakan untuk dia, kan gitu. Iya, jika dia tidak berubah, maka tetap seperti itu. Iya, benar. Maka dari kita hanya membantu dia, membimbingnya ya Pak. Iya, kita hanya bisa tergantung dirinya sendiri. Kesuksesan itu loh bukan dari orang lain, orang tua atau apa loh, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bukan apalah, bukan dari yang lain lah, dari bantuan. Andai pun dibantu orang pun, kalau dirinya sendiri pun tidak bisa menguasai ataupun apa, ya percuma. Iya. Sama aja nggak ada guna gitu. Iya benar. Jadi Pak, ini kan lagi masa pandemi nih. Nah, jadi bagaimana cara Bapak mengatasi perusahaan Bapak ini? Kan sekarang pemerintah lagi mengadakan PPKM ya kan Pak? Iya benar. Nah, beberapa pekerja harus dipulangkan atau dikerjakan dari rumah. Dan bagaimana Bapak menyikapi tersebut? Kalau kita sih menyikapi, kalau kita bagiannya untuk bisa WFH ya. WFH itu kita tetap menjalani itu dari WFH. Tapi pun kita pun di sini kalau untuk operasional kita tetap jalan. Karena kan di dunia logistik, kalau tidak ada kita nanti bagaimana kan gitu. Iya. Bagaimana gitu kan, mana ya kita mau banyak lah gitu kan. Kalau untuk operasional aja sih, tapi tetap kita tetap jalankan, tapi dengan catatan ikuti protokol kesehatan. Iya benar. Soalnya saya lihat kan cuma beberapa yang ada di perusahaan Bapak. Iya sebagian gitu. Iya, berarti sebagian lagi tetap bekerja, tapi WFH ya Pak, atau work from home. Iya benar gitu. Kalau begitu sekian dari perbincangan kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak waktunya Bapak dan Ibu. Sama-sama. Wah, senang sekali saya bisa berbincang banyak ya dengan Pak Emil dan Ibu Sri Rahayu ya Bu. Bisa banyak sekali ilmu yang kita dapat. Salah satunya adalah bagi mereka remaja ataupun anak muda yang mau berusaha, yang mau membangun usaha, jangan takut ya Pak ya. Iya benar. Apapun kata dari luar sana, apapun yang menghantam kalian, yang menghambat kalian, hiraukan saja ya Pak. Hiraukan saja, yakini diri karena kesuksesan itu datang dari sendiri ya Pak. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak dan Ibu. Sama-sama. Saya dari Azizam Tamizakia dari BMC Batuta Multimedia Center, mohon izin. Terima kasih, sampai jumpa.